teman-teman, kembali lagi di channelnya Inong Esther Family. Salam Horas teman-teman. Hai semua, apa kabar saudara onlineku? Saya hari ini sedang ada di rumah edaku, Ibu Agustina. Kami mau ibadah kul ya teman-teman ya. Jadi saya ini sudah tiba di rumah Ibu Agustina ini jam 2:30 sore. Yang lain belum pada datang. Jadi nanti teman-teman bisa ngelihat bagaimana kami kul itu sama teman-teman, ibadah di rumah-rumah ya. Jadi iya, kalau orang Batak bilang pertangyangan. Ibu Agustinanya. Kita tunggu yang lain datang ya. Iya. Si Cici ya. Shalom Ci Aren. Shalom. Shalom. Di blok G juga di belakang rumah meninggal. Blok G. Iya. Tapi 18 tahun. Tadi 18 tahun. Iya, bukan yang di sini di tahap 1 dan meninggal, di tahap 3 dan meninggal. Shalom. Shalom. Kan janjian mereka. Janjian mereka. Siapa yang meninggal? Ada yang meninggal teman-teman di gereja ini. Orang Batak, umurnya masih 48 tahun, 47 tahun. Masih muda. Gimana itu? Itulah ya, umur kita nggak ada yang tahu. Ibu Agustina sedang bercerita. Pastilah pernah nggak tahu buat ininya gigi doang. Tadi baru kita mau bikin bolu. Siapa? Oh, oleh-olehnya Depit. Satu ditenteng-tenteng doang lah, ilah. Cuma satu. Ini mah itu. Kue Miranti itu. Enggak. Apa? Garanti cobain. Garanti. Enggak nangkep mindahin. Oh, mindahin. Dari ke kandang lagi. Iya. Udah agak gede gitu jadi. Itu Bu, lihatnya sih. Shalom Ana. Satu dah. Jadi kamu yang di situ ya tinggalnya ya, aku bilang iya kata yang marung katanya. Shalom anak gadis. Ya nanti saya paling nabur. Soalnya kan kita mau bawa orang. Kita bawa makanan sendiri-sendiri. Ya tapi nggak sendiri, kita kumpulin aja, kita bikin ayam ke apa gitu loh. Berarti gini aja. Mau ke sana itu bawa masing-masing makanan. Soto ya, kantor ke rumahnya. Kenapa, Pak? Nggak ada orang lima doang. Iya, nggak datang pada kul. Ibu Agustina banyak bikin masak soto. Ini timun es. Nah, Ibu Agustina bikin soto. Nggak ada lampunya itu mulai dekat. Nggak, ini yang gede. Ayo. Ini kita rakit. Ini mah nggak jadi kul ini. Yuk, rakit. Jadinya makan-makan. Ibu Agustinanya bikin soto. Yang lain pada nggak datang. Udah 2 minggu kita ini ya. Kul pada nggak ada yang datang ini. Pada sibuk, ada yang meninggal soalnya di gereja ini teman-teman. Ayo. Ayo yang enak raciknya. Dari itu yang dekat orang selatan itu loh. Jualan kerat dari situ masuk. Yang tukang itu Tukang sayur. Ini soto apa dak? Ayam. Soto ayam. Soto ayam pakai telur. Pakai ayam. soto ayam pakai sapi. Ada telur. Ya cari soto ayam pakai sapi. Pakai sapi pendek. Namanya soto ayam pakai sapi. Sapi pendek katanya. Sama orang mana itu iparnya Cina nikahnya? Jauh orang Kuningan. Oh, tapi orang Cina juga. Oh, Muslim. Mereka papahnya Muslim. Oh, ini kayak sama orang Sideren ya? Iya, sama kayak Sideren. Ini kenapa dikaburin? Apaan sih? Ini kan kentang. Enggak ini.
Ibu Agustina kurang ini matanya. Kurang lihat. Ya, apa satu? Aduh, rame ini teman-teman nih. Bikin soto aja buat berlima rame. Kalau double dua dia itu dong. Ayamnya udah. Dah. Ayamnya udah. Ayo yang enak masak ininya, raciknya. Satu. Biar mantap. Dua. Ini ditabur dulu. Emang Nah, ini ngobrol main sih. nggak fokus Ibu Agustinanya ya, Ciarin. Kurang ini ayamnya. Mana di Islam nanti ya. Di Manado ada orang berantem di pasar. Ya ampun. Macam banget lah, banyak banget berita. Ayo, racik yang enak. Kalau limo itu ini sendiri. Wah, ini mah gak jadi cool teman-teman. Kita hanya rapat aja. Karena hari Jumat depan kita sudah ke Munara teman-teman. Jadi kita tidak jadi ibadah kul hari ini. Kita hanya makan dan mendiskusikan apa saja yang kita, siapa aja yang ikut nanti ke Munara ya. Kalau teman-teman sudah lama follow saya pernah buat video kita nyurvei tempat lokasi pariwisata dekat kediaman kami sini ya, di daerah Rumpin sana, Rumpin Bogor. Jadi hari Jumat depan kita sudah mau berangkat ke Munara teman-teman. Jadi karena ini anggota Kuldepkesnya nggak ada yang datang, hanya kita aja berapa orang nih, berlima. Jadi diputuskan makan dulu sama yang punya rumah ini. Sibuk. Gimana jalan? Tapi gede itu. Jadi kita putuskan aja ya. Wes. Bawa 2 bungkus seorang. 2 bungkus. Kita bawa 2 bungkus seorang. Biar ada yang ngiring. Iya. Kita bawa 2 bungkus katanya teman-teman sotonya nih. 2 bungkus satu orang. Bagiannya yang kerangku belum bisa gini dah. Belum dibikin ini dari pamnya belum di ini sama ikonnya. Alah. Ya kita bikin sendiri, bikin doang di sana, mereka kita yang bikin. Inilah ibu-ibu ya. Apa saja diomongin. Panas aja. Panas. Masa. Tuh belum mendidih kuah sotonya. Biar pada datang. Belum. Ditutup aja sih. Kalau udah dibikin asam nanti takutnya double. Iya, memang kalau kita bawa kopi memang harus di pasar. Itu telepon Tuti sini makan soto gitu. Biar tenaga lu gitu. Tanah, biarin aja biar kita aja yang makan sotonya ya teman-teman ya. Tuh. Itu bikin penuh-penuh. Penuh-penuh. Jangan soto ini harus penuh kuahnya. Ini ibu-ibu nih. Jangan kepenuhan Iya. Aduh. Yang pinggir sini punya aku soalnya udah aku bikin asam. Ibu-ibu nih. Karena takutnya kembali. Dikit banget ini dia, Pak. Kita. Oh, di mana Banda? Oh. Itu yang tadi. Apanya dikit banget? Tak ditambahin, terus aja. Oh, terus. Sada teh jadi. Udah dikasih kuah sup. Soto. Kuah sotonya. Tuh, mantap. Dulu apa sih? Udah selesai. Makasih Cici. Nah, ini nih. Ini bagian aku. Ini udah dibikin. Oh, udah. Kalau kurang tinggal tambah, Bu. Tuh. Ini aku udah dibikin. Yang mana? Selamat makan teman-teman. Kita makan dulu. Tuh. Nah, kita makan dulu ya. Selesai teman-teman. Coba kalau Makannya. nanti aja kalau diedit video kalau udah pegang. Kita ngobrol dulu ya. Ya, bisa dong alasannya. Nanti aja kalau istri saya kalau udah kerja, kalau kerja sekarang udah bisa saya bilang gitu. Pakai sumatera kalau
rumah saya ada ntar aja kalau sudah menikah. Ini lah untuk siswa sekolah. Pas SMP dia rentan narkoba, ini harus dijaga ketat. Begitu SMA rentan dengan seks. Pas mau kuliah genting biaya. Pas kuliah dia bilang mau menikah. Itu terus sirkulasinya aja. Makanya dibilang hari ini. Makanya Tuhan bilang bagi orang yang beralasan seperti itu yang menurut manusia masuk akal, logika manusia, Tuhan bilang jangan kita berdalih. Jadi orang berdalih itu begini. Coba habis ini tadi gak marah ya. Dia baru siapkan soto marah dia. Tuhan Yesus menyiapkan lembutan bulu. Makanya Tuhan marah. Kok nggak pada datang ke pestaku katanya kan? Kepada kemana mereka? Loh ini udah dipotong lembutan bulu. 7 hari pestanya, gitu kan? Tiba-tiba dikirim lalu Gojo. Lapor lagi Tuhan. Kemana? Yang pertama baru pengantin. Yang kedua beli sawah, beli ladang, bla bla alasannya. Marah Tuhan. Itu kotanya nih, bakar semua. Bakar. Gimana di pesta ini? Udah kamu kalau orang-orang pergi ke orang-orang yang timpang, pergi ke orang-orang miskin, pergi ke orang-orang jembatan. Makanya ke depan kalau misalnya ini masak-masak, kalau perlu masak kantor, kemarin bisa ingatin sederhana aja, ya. Ini sederhana ini toh. Tapi kalau masak-masak misalnya, begitu kita pulang dari sini, bungkus kita antarin ke yang itu. Bukan, yang tukang saus sepatu atau kita lewat. Misalnya yang di Parung sana kan udah kita tahu tuh. Saya udah tanya, kamu tinggal di mana? Di Parung mereka untuk alam-alam. Udah, bungkus, dia saya antarin di sini. Ini ada berkat waktu itu juga kan kita kasih waktu dia dari itu. Itu lalu kita dia. Jadi setiap orang yang beralasan tuh dari padahal di baliknya itu dengan perjalannya waktu dia akan menarik suaminya. Saya itu kaget sih. Waktu beberapa bulan yang lalu pagi kaget saya. Saya juga tambah nyapu-nyapu. Begitu kan mungkin anaknya bisa begitu. Saya pikir anak saya itu ini sudah dewasa, sudah kakinya begini. Saya udah tahu bahwa masih topang. Makanya sekarang kalau minta di sana, minta duit 10.000. Saya jelaskan kamu minta apa minta. Saya jelasin, kamu minta sekarang. Kamu minta itu seperti apa? Karena saya tahu dia termasukkan. Dia harus dilatih semuanya. Jadi kalau ayat itu mengatakan karena kamu menolak jadi imam itu dan menolak pengajaran, artinya panggilan Tuhan yang khusus ini, aku akan menolak engkau jadi imamku dan melupakan anak-anakmu. Kan tuh ayat itu ada loh. Ternyata seorang anak yang sukses itu dan cucu yang berhasil itu jaga perkasa itu gara-gara engkaunya. Coba kalau mau kurang akan Tuhan ya kan? Ya, melenceng dia. Cuman berapa kali coba itu di selidiki itu ayat. Kalau bukan Daud gitu loh. Selalu tuh saya ingat Daud. Saya ingat Daud. Yerusalem disisakan itu karena saya ingat Daud. Aku tidak akan pecahkan kerajaan Salomo. Saya ingat Daud. Nanti kalau Salomo udah mati baru pecahkan kerajaan itu. Artinya apa? Engkaunya itu, pengaruhnya itu. Ketika kita sungguh-sungguh Tuhan, anak cucu kita ini sebetulnya. Tapi kalau kita jaga-jaga anak kita yang jaga-jaga cucu kita ini, jangan-jangan kita seperti jaga-jaga telur ayam. Tiba-tiba jatuh genteng, pecah semua telur. Iya kan? Iya dong. Ini telur jaga-jaga terus saja. Pak, kalian, ya Pak, saya kalau nanti. Itulah yang terjadi itu yang mau saya ajarkan. Memang sebelum dia dewasa pasti dia menggerutu. Tapi begitu dia dewasa masuk berkat sih. Saya kan bisa dengan saksikan. Kita perjuangkan umat Sapana itu mati-matian ya. Enggak dulu.
Ini kenapa kita waktu pulang dari Sumatera kok dikejar-kejar gitu loh. Kakak kedinginan ya? Ayo, kata Cynthia, ayo bang, aku sudah kopi ini. Itu tuh kejar. Nah, waktu kita memasuki 2023, saya masih catat sih. Ada catatan saya di sini. Nah, saya nanti sekalian kita pergi kemana-mana ini dibawa catatannya ini. Kan aku udah catat loh tanggal 1 bulan 1 2023. Nah, kita sambil bekerja sambil ngobrol seperti itu. Apa sih pergumulan? Jadi pergumulan itu, ketika kita memiliki pergumulan, justru teorinya itu justru pergi. Misalnya ini pergumulan persoalan nih, cita-cita gini, justru pergi. Benar kamu justru pergi. Buat puasa pelayan justru pergi. Teorinya Tuhan kasih supaya dengan nanti cari dahulu kerajaan surga. Jadi ini menjadi urusannya Tuhan. Pekerjaan Tuhan kita kerjakan. Ini urusannya apa sih persoalan kita sebetulnya? Anak, cucu, ekonomi, apa? Pekerjaan, usaha. Begitu Tuhan suruh malaikat ngurus itu kan pilih semua tuh. Mungkin kita masih di Sumatera, Pak. Bapak saya mau kasih tender, Pak. Bukan M. Yang mana Pak? Iya. Pak cepatan pulang ya. Ya saya masih 20 ini Pak di Sumatera. Ya mungkin Pak bisa tunggu Pak. Dari kreativitas yang penghalang berkat itu. Yang kedua, makrifnya Tuhan itu akan menarik semua yang baik yang ada di dunia ini. Ditarik semua. Ada orang yang mengumpulkan. Saya lihat di kita ya. Ini luar biasa nih. Ini dikumpulkan ini uang, harta, udah segelung-gelung begini, dikumpulkan terus. Ini kerja saya tiba-tiba memerintahkan begini, berikan itu kepada orang yang lebih benar. Mari kita lebih benar. Amin. Mari kita lebih benar. Baru kasih ini kepada orang yang berbelas kasihan. Kasih ini kepada orang yang sudah menata keuangan dengan baik. Ini kerja membaca mati-matian ini. Tapi suruh ya ada lucu. Ya lalu. Padahal persoalannya Cici mungkin cuma segini dong. Datang berkat segini coba. Jangan segayung dong, tes lah. Soalnya itu ini. Tahu sama orang yang kenal. Siapa yang meninggalkan ladangnya? Barang siapa meninggalkan tambalnya? Barang siapa meninggalkan bla 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 bla. Dia sesungguhnya akan mendapatkan 100 kali lipat dari hidup. Amin. Wow. Berapa sih omset saya sehari nanti? Berapa omset saya? Kita nggak hitung-hitungan sama Tuhan lah. Tapi bagi saya, maksud saya gini, kita ini sedang mengikuti raja di atas segala raja, sedang mengikuti konglomerat surgawi, apa kita takut, uji nyali lah, itu loh. Jadi cuman bagi orang yang belum sungguh-sungguh dalam Tuhan, kita perlu berhikmah. Wisata apakah saya waktu pergi rumah itu kan pernah bilang mudik. Mudiknya dong, ya Tuhan yang tahu hati kita toh. Tuhan melihat hati dan bukti apa yang kita lakukan. Kadang-kadang judul itu tidak terlalu penting, ya kan? Judul itu tidak terlalu penting. Yang penting dia praktek. Misalnya gini, saya nggak mau, saya nggak ikut, dia ikut. Yang benar dia. Daripada dia bilang, ikut saya, oke, sip, ikut saya. Benar, berhari-hari dia ikut dia. Yang benar ini mana? Yang benarnya nih. Ini juga begitu. Enggak. Dari seperti enggak ini enggak. Mereka udah pas di sana dia. Kadang-kadang kita ditipu. Kenapa orang semua keluarga diajak untuk tradisi ya, dari pan lokal yang rutinitas misalnya sekali berapa tahun
Semua orang seperti di India lagi yang paling heboh kan, jutaan mereka. Kenapa mereka orang Kristen yang sudah Tuhan bilang tugas utama menyelesaikan amanat nabus, mempercepat kedatangan Tuhan, kenapa enggak perkeluarga itu loh? Jadi kan sebenarnya ditutup selubung ilah jahat, ilah zaman ini ditutup selubung. Mindset kita itu kerja nyari uang, kerja nyari uang, kerja nyari uang, kerja nyari uang, kalau kerja nggak makan kalau nggak sekolah. Dari doktrin bertahun-tahun. Padahal Jenderal Bintang 3 itu udah bilang, nanti hang loh ini semua nih hang, bisa jadi nol itu. Kalau nggak dicuri, saya pikir di bawah bantal aman, di bawah bantal juga nggak aman. Kayaknya aman itu yang lebih aman mungkin bikin dari bambu yangnya di atas ini masukin ke bambu. Zaman dulu kan gitu. Tetap dimakan rayap. Minggu kemarin teman minggu lewat. Jadi bagaimana menarik selubung ini? Ya kan? Selubung ini gini. Dia tidak bisa melihat anugerah Tuhan. Itu selubung. Ya, selubung. Makanya ketika orang bertobat datang kepada Tuhan, kepada Yesus, itu selubung itu diangkat. Sehingga makanya hatinya hati yang baru, rohnya roh yang baru, seluruh aspek hidupnya cenderung kepada Tuhan Yesus, cenderung. Dia jatuh keseret, kegoda iya, tapi cenderung. Kalau dulu cenderung kita ke sana. Makanya waktu bertobat itu kan 180 derajat berbalik, cenderung. Saya sekarang itu cenderung hidup kudus, cenderung. Kalau dulu saya cenderung hidup glamor. Dulu saya seksi rohani berapa tahun sih waktu anak. Tapi saya cenderung pacaran itu, saya kan belum lahir baru. Tapi sekarang itu cenderung hidup kudus, mau dipermuliakan, cenderung takut akan Tuhan, bukan takut istri, takut Tuhan. Ada cewek yang cantik, mata kita masih itu melihat, tapi cenderung takut akan Tuhan. Mungkin kalau di lain-lain belum kelapa mungkin dia masih di dirinya cenderung gitu. Nah, jadi untuk menarik selubung itu supaya bertobat menarik selubung itu tiada teorinya. Kan satu orang percaya seisi rumah diselamatkan. Waktu kepala penjara di Filipina, ayat itu kan dari penjara Filipina. Ya. Satu orang percaya seisi rumah dicoba, satu orang percaya seisi rumah diselamatkan. Ya, sehingga malam itu juga dia dari isi rumahnya percaya kepada Yesus dan juga 100%. Bagaimana sudah itu terjadi di keluarga itu? Itu yang saya bilang tadi. Bersaksi seperti itu, termasuk berdebat apologi boleh. Tapi karena ini karya Roh Kudus, kita cenderung bersama dengan Tuhan intercessor. Kemarin sudah saya ditanya, yang ini yang bikin sini saya ditanya. Saya itu sudah percaya Yesus, jadi saya juga percaya latar belakangnya Chinese. Tapi buat itu saya begini. Caranya bagaimana? Udah tuli, saya nggak bisa ngomong. Saya pakai handphone aja bisa. Saya kasih ayat, saya pakai buka konkordasi. Saya konkordasi satu kayak si ayat. Berdoa, berpuasa. Jadi gini, yang paling teorinya Tuhan itu kita berdoa. Lebih cepat lagi puasa, lebih cepat lagi mengasingkan diri. Kenapa sih orang berpikir buah-buah biar cepat kaya kan? Iya dong. Kalau saya dengar-dengar sama teman saya di sana itu, kalau bawa ayam kekayaannya segini, ya kan? Kalau bawa ini kambing kekayaannya segini. Kalau nyerahin ibunya kekayaannya segini, kalau nyerahin anaknya segini, gini kan begitu. Jadi sebetulnya sampai bilang gitu. Itu beribadah masih boleh. karena ini terikat dengan doktrin termasuk ini di dalamnya kenikmatan dunia bla bla, termasuk doktrin dari sekolah bahwa
Kita harus sekolah, harus pintar, harus jual, jadi so nanti kerja, bla bla, dapat duit, bla 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 bla. Udah didoktrin itu berpuluh-puluh tahun, turun temurun. Nah, yang bisa menarik ini ke anugerah ini hanya Roh Kudus. Roh Kudus. Tapi Roh Kudus ini tidak bekerja sendiri, dia bekerja dengan firman. Firman itu mengatakan, yes, Roh Kudus, Bapa di surga, Tuhan Yesus, Bapa kita, Tuhan kita, dia tidak melakukan apapun tanpa memberitahukan kepada nabi-nabinya. Misalnya nih, gue hancurin ini Sodom. Kok belum gue kasih tahu Abraham ya? Kasih tahu dulu. Lu gak sembarangan loh, Tuhan. Tuhan kita itu tertib. Makanya sebelum terjadi apa-apa di Cibadong, Cici pasti dikasih tahu dulu sama Tuhan. Supaya berharganya gitu loh. Terus tawar biasa. Ya udah 10, ya 10. Sama anaknya 2, istrinya pun rupanya hatinya di Sodom. Maksud saya begini, Roh Kudus ini bekerja itu melalui hamba Tuhan. Makanya di Jalan Jogja saya udah tahu saya nggak bakal sukses di sini. Soalnya lawan saya istrinya. Udah tahu. Komunikasi yang semula itu begini, saudara. Sabtu sore atau malam istri saya itu sudah persiapkan semua sepatu sama baju rapi besok mau ke gereja, dan itu tidak bisa ditawar. Termasuk mertua kami yang mau ke rumah itu tidak bisa ditawar karena harus ke gereja dan bawa orang. Nah itu tuh. Terus kalau Natal tahun baru dulu masih mahal ongkos, tapi kami termasuk dengan keluarga begitu Palmera dulu naik kereta api bla bla, pokoknya kami harus Natalan bersama dengan itu ke pembaruan tanggal banyak harga. Terus kami di Gunung Sindur, bila penting naik angkot ongkos pas-pasan, naik pusaka ongkos pas-pasan, tidak peduli anak, tidak peduli siapa, pokoknya itulah kasih belakang. Dan di tengah-tengah Krismon bulan 8. Jadi ke depan kalau saudara kehilangan kasih yang semula itu, saya mau katakan sama saudara, menghadapi tekanan yang tidak kelihatan, saudara tidak akan kuat. Jadi ditulang seorang pendoa, jadi saya tahu atmosfer itu saya tahu. Gitu. Juga punya jam terbang juga, pernah di Bali juga punya jam terbang, punya juga saya pengalaman dalam proyek. Jadi ketika saudara agak tertekan, agak berat, itu saudara sebenarnya sudah mulai tidak haus dan lapar. Ciri-cirinya yang kasih semula itu dia harus lapar ketemu dengan Tuhan. Dan ketika dia ketemu dan berjumpa dengan Tuhan dengan haus dan lapar dengan cinta kasih yang semula, dari sanalah kekuatan segala-galanya dan hikmat mengatur hidupnya sampai nanti. Tuhan bilang begini, biarlah orang mati menyuguhkan orang mati. Waktu masih hidupnya kemana aja lu gitu. Harusnya waktu lu hidupnya lo rawat bla bla, jangan seperti orang Batak. Uju di ngulukum banyak kamamabana kana dinggan. Tapi begitu mati meninggal kerbau dipotong, menari-nari dia. Waktu hidupnya. Haleluya. Ya, kita bersyukur ya. Untuk 3 kali kita bersyukur ya. Lydia, Ayu sudah berdoa. Begitu saya dari pagi ke situ, nanya itu langsung, ini lain mama, langsung itu bilang, ini lain terbaik. Tapi di hati saya sebetulnya, aku panjang umur. Amin. Kalau saudara kolesterol ini termasuk saya terutama nih sakit penyakit ya, pasti saudara tidak menjaga. Jadi kasih yang semula itu dia tidak punya uang, tapi punya Yesus. Amin. Karena sebentar lagi dia akan terjadi mujizat. Bagaimana kalau punya uang? Jangan pelit. Antara berkat Tuhan dan memberikan, kita akan salam orang nih. Tuhan berkati. Tuhan berkati, berkat Tuhan. Tuhan berkati, berkatnya sudah ada kok. Ada amplop. Ini berkat Tuhan.
Tapi kalau benar-benar Tuhan berkata, kami semua usia. Jadi itulah kasih yang semula kami. Makanya sampai hari ini itu yang saya pertahankan. Misalnya, itu keluarnya. Oh, sudah. Berarti dia sebetulnya cintanya sudah mulai turun sama Tuhan. Orang kan sudah sering ilustrasi. Orang yang punya cinta itu akan lari dari jendela orang Batak. Lari dia. Lari. Orang tuanya penghalang, mamanya penghalang, itonya, hula-hulanya, teman sekampung menghalangi semua, lari dari jendela. Kabur dia. Itulah yang jatuh cinta sama Tuhan. Dia akan lakukan banyak segala perkara yang tidak masuk akal. Amin. Amin. Kalau cuma hara doang, kecil banget kemarin situ. Sengaja saya cobain di rumah. 5 juta ya Sumatera, saya sudah siap gitu. Kalau benar-benar 5 juta, saya sudah siap. Tapi setiap kita yang sudah siap, biasanya Tuhan bilang. Amin. Itulah Tuhan kita. Tuhan itu cuma ngeliat aja, cuma ngetes kok. Emang benar-benar? Emang Ishak benar-benar dipanggang? Enggak lah. Cuma nguji doang. Udah disiapin di situ, tersangkut enak aja. Sebetulnya Tuhan itu cuma bercanda sama kita. Nanti jangan coba. Jangan coba-coba Tuhan. Lagi saudara. Jangan coba-coba. Cobain Tuhan. Jangan. Tuhan ngeliat aja soalnya dari jauh Tuhan sudah. dia sebenarnya nggak serius nih. Dia nggak serius nih kemunaran nih. Dia udah tahu Tuhan. Nggak serius. Saya sebagai gembala nggak mau main-main. Jangan kemunaran. Kalau kita nggak lulus kemunaran, nggak lulus ke Sumatera, kapan mau ke Kalimantan? Bapak rohani saya udah mau ke Kalimantan itu. Dalam hati saya, amin. Jokowi sudah bilang 17 Agustus 2024 kita dari sana. Amin. Ya dong. Dan cara hidup di sana level tinggi. Baik teknologi, baik cara berpikirnya, responnya, bla bla, kualitasnya itu mungkin orang di sana di atas rata-rata. Jadi kalau anak-anak kita ini kita tidak pakai dari diri sendiri, gimana? Kita pelajari itu kan, Sinomo itu dari NTT, saya pelajari. Ternyata anak itu disuruh mamanya berdoa baca firman Tuhan, berdoa baca firman Tuhan, berdoa baca firman Tuhan. Coba Ratu kasih 10 juta sama dia. Ya kan, juara matematik seluruh dunia dia. Cuman disuruh mamanya doa baca firman, diajari. Tapi mamanya kan kekuatannya datang dari Tuhan gitu loh. Orang-orang sederhana kok gitu loh. Dari semua presiden-presiden kita dari mana datang? Jokowi gusur loh di Solo. Saya udah ikuti digusur dia di Solo. Kali Yusuf tuh nggak bisa berkontrak. Pas mampir di warung soto, gerobaknya ditendang orang lagi. Datang orang yang berbelas kasihan, kamu tinggal di rumah saya aja. Masuk akal. Jadi mari kita serius untuk mempertahankan ini nggak perlu dijaga. Lakukan sesuatu yang menjaga itu malaikat. Tiba-tiba basi, sakit perut, masuk ke rumah sakit, nggak ada penyakit katanya. Gimana ini? Ada penyakit. Nah, kita cari dahulu kerajaan surga dan kebenarannya. Semua ditambahkan kesehatan, panjang umur, berkat, menantu yang baik, cucu yang militan, bla bla bla. Itu semua kita sudah benar. Karena ketika kita intim dengan Tuhan, ketika kita baik, ketika kita semua yang baik-baik itu yang datang kepada kita, karena sudah disortir di sana, sudah diukur sama Tuhan. Tidak boleh ke macam-macam, karena itu baik cuma datang. Ujam hambaku. Jadi kita melakukan sesuatu itu. Saya sudah bilang sama saudara, kalau saya sudah menyembah Tuhan di kul itu, udah blank semua itu. Karena harus begitu sistemnya. Kan kita nggak tahu Tuhan kapan datang atau gempa datang, gubrak, udah, ya stop. Dan domba yang dewasa, domba yang kuat itu harus selalu berkomunikasi. Saya udah lihat di Afrika sana di TV. Singa, saya sering lihat itu, singa, harimau yang kalah sama kerbau. Bisa ya. Orangnya gimana? Kerbaunya itu perempuan.
Tapi begitu dia sendiri, apalagi anaknya nih, bayi rohani, ini harus kita jaga. Langsung disikat itu. Jangankan anaknya kerbau video aja, harimau disikat. Tapi saya lihat harimau ada yang kena itu, bisa juga berarti. Itu kan ibarat musuh kita yang begitu kuat kan gitu kan. Ketika kita bersama memuji menyembah, merindukan komunitas, curhat di situ, kita pelong dari sini karena persoalan kita itu persoalan komunitas. Ada ember Pak, iya, kita juga dewasa. Jadi yang saya ingatkan itu begitu. Ini tekanan ini berat, tantangan ini berat, itu harus bisa dikerjakan bersama-sama. Amin. Kemunara ini supaya kita berintegritas, jangan ditunda-tunda lagi. Amin. 2-3 orang yang dewasa berangkat, itu nanti akan mengeluarkan yang baik ke guru. Amin. Jalan terus. Mau 5 orang. Tuhan Yesus berkati. Kalau hujannya sudah berhenti, kita bagi tugas. Oh, kalian berdua bisa ke waktu Selesai teman-teman di sini. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video kami. Sampai ketemu di next video. Bye teman-teman.